Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sebelumnya kepada Bapak Dr. Muhammad Nasih. Saya kembali lagi bersama saya Fahmi Jamzani Arif, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi landasan konstitusional perundang-undangan dengan mata kuliah Legal Drafting, dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Nasih. Sebelumnya juga kita telah membahas materi minggu sebelumnya juga kita membahas, yaitu perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kita bahas lagi yang materi yang kemarin sebelumnya, pembentukan peraturan undang-undangan yang baik harus memenuhi landasan formal konstitusional, dan landasan material konstitusional adalah landasan formal. Landasan konstitusional dimaksud untuk memberikan legitimasi atau prosedural terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan landasan material konstitusional dimaksud untuk memberikan tanda bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk merupakan penjabaran dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi materi yang ini masih ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya, masih ada satu tujuan untuk, yaitu pembentukan peraturan undang-undangan masih sama dengan landasan konstitusional, masih satu aliran gitu loh, masih satu pemikiran. Kembali, yaitu kita harus membahas pengertian peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara hukum dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, peraturan perundang-undangan dengan landasan konstitusional ini masih sangat erat, masih sangat ada kaitannya. Sedangkan Van der Tak, salah satu ahli yang mendefinisikan peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum yang tertulis dibuat oleh pejabat negara yang berwenang, berisi aturan tingkah laku yang bersifat abstrak dan mengikat umum. Ada 3 landasan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu landasan filosofis yang pertama, yaitu dasar filsafat atau pandangan ide-ide yang menjadi cita dasar hukum sewaktu menuangkan keinginan ke dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Ide yang menjadi dasar cita hukum tersebut merupakan sistem nilai yang tumbuh dalam masyarakat mengenai hal kehidupan yang berlaku di Indonesia. Yang menjadi landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Pancasila. Yang kedua, landasan politis atau sosiologis. Landasan politis ini adalah garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Landasan sosiologis adalah suatu yang mencerminkan kenyataan yang hidup dalam bermasyarakat. Kenyataan ini berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah yang dihadapi di masyarakat. Landasan sosiologis ini diharapkan peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Yang ketiga, landasan yuridis. Setiap peraturan perundang-undangan maka harus merujuk pada suatu peraturan yang lebih tinggi sebagai hierarki agar tidak bertentangan antara suatu dengan yang lainnya sebagai sistem kesatuan ataupun sistem konstitusional. Kita ke pembahasan pembentukan peraturan undangan. Ada beberapa aspek yang harus ditempuh, yaitu aspek formil dan material. Yang dimaksud aspek
formil dan aspek prosedural menyangkut landasan formal forum konstitusional, pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan aspek material menyangkut materi muatan yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis dan tingkatnya atau hierarki apa yang diperintahkan baik secara tegas maupun tidak tegas yang tersirat dalam Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia 1945 ataupun berdasarkan asas konstitusionalisme serta asas dasar hukum negara rule of law yang terdiri atas supremasi equality hukum dasar sebagai sumber hukum pada hak asasi manusia atau negara berdasarkan hukum yang terdiri dari pengakuan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, Westminster atau peradilan tata usaha negara untuk memberikan legitimasi prosedural terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Terdapat pasal-pasal landasan konstitusional yaitu 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pasal 37 UUD RI tahun 1945. Adapun 2 Undang-Undang pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 21, pasal 22 tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peraturan pemerintah atau Perpu landasan formal konstitusional adalah pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sedangkan peraturan pemerintah landasan formal konstitusional adalah pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peraturan perundang-undangan adalah landasan konstitusional pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peraturan daerah atau Perda landasan formalnya adalah pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 18 ayat 6 mengandung Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal-pasal tersebut secara teknis dapat dicantumkan pada dasar hukum, mengingat peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk tersebut. Apabila pencantumannya maka kemungkinan akan dijadikan dasar atau pengujian secara formil di Mahkamah Konstitusi apabila pengujinya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan di Mahkamah Agung apabila pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau bisa disebut Perpu. Sedangkan landasan material konstitusional diperlukan untuk memberikan tanda bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk merupakan penjabaran dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dicantumkan dalam hukum, mengingat suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan disebut dengan pencantuman pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mengingat suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk ada yang disebut dengan percantuman pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut disesuaikan dengan muatan yang dijabarkan dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya akan dibentuk rancangan undang-undang atau RUU tentang parpol atau partai politik, maka landasan material konstitusionalnya adalah pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena pasal ini memuat hak-hak dasar manusia dalam
dalam hal ini warga negara untuk menyatukan ekspresi dalam suatu kegiatan politik untuk mengingat organisasi partai politik. Percantuman pasal 33 tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam dasar hukum mengingat suatu rancangan undang-undang indikasi bahwa landasan material konstitusionalnya rancangan undang-undang adalah berkaitan dengan kesejahteraan atau bagian di bidang ekonomi dalam kekayaan sumber daya alam yang dijabarkan lebih lanjut dalam batang tubuh rancangan undang-undang atau undang-undang tersebut. Substansinya adalah suatu rancangan undang-undang atau undang-undang yang dijabarkan sejak konsiderans menimbang penjabaran dalam batang tubuh sampai dengan penjelasan rancangan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan landasan material konstitusionalnya. Jadi, artinya apabila kita mencantumkan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan material konstitusionalnya suatu rancangan undang-undang, maka penjabarannya dalam menimbang batang tubuh sampai dengan penjelasan undang-undang atau undang-undang tersebut tidak boleh bertentangan dengan esensi dari pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara mutadis atau mutadis, uraian di atas, uraian yang tadi saya sampaikan, mohon maaf, berlaku juga untuk pembentukan suatu peraturan daerah atau perda untuk menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Diperlukan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu 1. Tujuan pembentukan. Tujuan pembentukan ini harus jelas dalam produk peraturan perundang-undangan tersebut. Atas dasarnya yang dicapai atau didapat mengatur masyarakat yang tidak beraturan menjadi masyarakat yang beraturan. Jadi maksud ini adalah tujuan pembentukannya ini tujuan pembentukan undang-undang tersebut adalah sasarannya untuk menertibkan masyarakat gitu loh. Dan ada dua. Yang nomor 2, fungsi pembentukan. Fungsi pembentukan ini adalah bentuk suatu peraturan perundang-undangan agar memenuhi fungsinya sebagai sumber pengelola atau kenform dibagi 4 bagian besar, yaitu penamaan, pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 1. Ketentuan umum, 2. Ketentuan materi, 3 itu ketentuan pidana, 4 ketentuan peralihan, dan 5 penutup. 3. Kita harus mengetahui materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kita harus menguasai. Maksud dari menguasai ini adalah kita harus materi yang dikuasai itu harus benar oleh pembuat peraturan perundang-undangan sehingga dapat menghasilkan produk undang-undang yang benar dan dapat mencapai tujuan yang atau disasarkan atau yang diinginkan. B. Pengetahuan peraturan tersebut meliputi 1. Apakah peraturan tersebut pernah diatur sebelumnya atau tidak. Yang kedua, tujuan materi yang diatur. Dan ketiga, pembentukan peraturan perundang-undangan, mana yang tepat untuk mengaturnya atau pandangan ke depannya. Jadi, kita harus bagaimana memberikan pandangan secara teknik perencanaan pengaturan perundang-undangan yang baik, yaitu 1. Perumusan secara sistematis atau sederhana dan baku. Yang kedua itu ada sebagai kaidah
mampu mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal, baik dalam wujud ketertiban ataupun keadilan. Dan yang ketiga ada sebagai gejala sosial, merupakan perwujudan atau pandangan hidup, kesadaran hukum, dan rasa keadilan masyarakat. Dan yang keempat, ada sebagai sistem hukum harus mencerminkan atau suatu rangkaian sistem yang teratur dalam keseluruhan sistem yang ada. Baik, demikian penjelasan materi tentang konstitusional peraturan perundang-undangan dari saya Pak Mijim Zain Arif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.